Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Meliasari mewakili kelompok 9 akan menyampaikan materi dari tugas pendidikan Pancasila. Adapun filosofi yang kami ambil yaitu mengenai malu. Malu adalah satu kata yang menggambarkan sebuah perbuatan. Dan yang terpenting, malu adalah akhlak yang baik. Malu adalah akhlaknya para nabi, terkhususnya Nabi Muhammad SAW. Malu pada hakikatnya adalah sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan. Malu yang sangat penting dalam beberapa hal, yaitu malu dalam hal perbuatan, malu dalam hal ucapan, dan malu dalam hal berpakaian. Malu dalam hal perbuatan. Orang yang memiliki sifat malu tentu akan menjaga perbuatannya agar jauh dari segala perilaku buruk. Sebagaimana hadis yang berbunyi bahwa sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Malu ketika ia yang seorang muslim tapi tidak menjaga 5 waktunya. Malu ketika ada niatan untuk berbohong atau menipu orang lain. Malu ketika ada niatan untuk mencuri meskipun ada kesempatan. Malu tidak membuat tugas dari dosen. Malu tidak masuk kelas dosen dan hanya menitipkan absen dengan teman. Lalu ada juga malu yang harus dimiliki orang-orang, yaitu malu ketika berbuat yang tidak senonoh dan membagikannya ke media massa, sehingga bisa ditonton oleh ramai orang. Seperti yang kita tahu, banyak orang melakukan hal-hal yang tidak bermoral agar bisa viral dan terkenal. Di situ kita bisa lihat betapa rusaknya harga diri dan tidak adanya rasa malu lagi hanya untuk mengejar like dan followers. Tidak salah jika ingin membagikan video, entah itu video yang berfaedah, beredukasi, dan informatif. Tentu itu sangat baik. Tetapi jika demi like dan followers kita rela menggadaikan harga diri kita, membagikan konten yang tidak senonoh, tentu itu bisa dikatakan sudah tidak adanya rasa malu. Kemudian yang kedua yaitu malu dalam hal ucapan. Akhlak baik seseorang akan tercermin dari perkataannya, baik itu ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, atau dengan orang yang lebih muda darinya. Sejak dulu, kita selalu diajarkan untuk menjaga perkataan kita terhadap orang lain. Bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, karena seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Lidah kita itu tajam, sampai bisa melukai perasaan orang lain. Lihatlah di zaman sekarang ini, sangat banyak anak-anak dan para pemuda yang kehilangan tata cara berbahasa yang baik. Mereka dipengaruhi oleh segala macam kecanggihan modern dan pergaulan yang mengajarkan mereka untuk berkata kasar dan kotor. Dan buruknya itu juga mereka lakukan kepada orang yang lebih tua. Miris, mereka tak ada lagi rasa malu karena telah salah berucap terhadap orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam penggalan kalimat pada Gurindam 12 pada pasal kelima, yaitu jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Bahasa adalah identitas bangsa yang harus kita jaga. Jangan sampai kemajuan teknologi dan cara berpikir menjadi alasan untuk kita berusaha memberontak dan berkata sesuai keinginan dan mengikuti pergaulan yang tidak baik.
Kemudian yang ketiga yaitu malu dalam hal berpakaian. Pakaian anak muda saat ini, terkhususnya wanita, sudah sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Dengan mengikuti budaya barat dan derasnya pengaruh K-pop telah menjadikan para anak muda untuk mencontoh cara berpakaian mereka. Padahal itu semua bukanlah budaya kita orang timur, yang lebih menjunjung rasa malu ketika berpakaian terbuka dan tidak sopan. Sejak dulu kita diajarkan untuk menghargai tubuh kita agar tidak sembarangan dilihat orang lain. Tetapi sekarang, lihatlah, para remaja semakin terjerumus dalam arus berpakaian yang terbuka. Berlomba-lomba siapa yang terlihat lebih cantik dan menarik, sehingga semakin hilangnya keaslian akan kecantikan khas wanita Indonesia karena banyaknya yang ingin terlihat cantik seperti wanita luar negeri. Islam juga telah mengatur tentang itu. Wanita yang baik adalah wanita yang menutupi auratnya. Dan yang seperti kita ketahui, Fatimah Az-Zahra pernah berkata, sebaik-baiknya wanita ialah wanita yang memiliki sifat malu. Malu ketika berpakaian terbuka di depan yang bukan mahramnya, malu ketika bersama lelaki tanpa adanya kepentingan, malu tidak memperdalam ilmu agamanya, dan malu ketika berias secara berlebihan hanya untuk menarik perhatian orang lain. Lalu untuk para milenial, sikap malu yang seperti apa yang seharusnya kita miliki? Yaitu yang pertama, malu ketika bermesraan di depan umum. Saat ini banyak sekali pasangan-pasangan yang mengekspresikan perasaan, rasa kasih dan sayangnya tanpa melihat keadaan sekitar. Mereka yang menjalin kasih memperlihatkan dan membagikan kemesraan mereka di media sosial. Ini bukanlah hal yang baik, karena dapat menjerumus ke perzinahan. Sehingga banyak kasus hamil di luar nikah dan pernikahan dini. Dalam Islam saja sudah diatur bahwa suami istri dilarang mengumbar keromantisan ketika berada di luar rumah. Kemudian yang kedua yaitu malu ketika membuang sampah sembarangan. Ini adalah suatu kebiasaan yang seharusnya sejak kecil telah diajarkan atau telah dibiasakan. Ketika ia masa kecilnya diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka ketika ia besar, ia akan merasa malu untuk membuang sampah sembarangan, sampai-sampai ia rela mengantongi plastik sampahnya dan akan membuangnya ketika menemukan tempat sampah, agar tidak mengotori lingkungan. Kemudian yang ketiga, malu ketika menjiplak karya orang lain. Kita pemuda milenial seharusnya lebih produktif dan kreatif dalam berkarya. Bukannya malah bangga dengan hasil karya yang merupakan hasil menjiplak dari karya orang lain. Kemudian yang ketiga, malu ketika mengomentari kehidupan orang secara berlebihan, dan malu ketika mengumbar aib sendiri, apalagi aib orang lain. Lalu dari segala hal baik akan sikap malu, terdapat juga hal buruknya, terkhususnya bagi kita para mahasiswa. Yaitu yang pertama, mahasiswa yang malu untuk bertanya dan memberikan pendapat. Ini biasanya dikarenakan ia kurang memiliki kepercayaan diri dan selalu khawatir bahwa pendapatnya akan ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang malu ketika ia tidak memiliki gaya pakaian yang sama dengan teman-temannya. Kemudian ada mahasiswa yang malu untuk berteman dengan orang ramai. Ada mahasiswa yang malu untuk mengakui bahwa ia tidak sanggup jajan di tempat mahal seperti tempat yang selalu dikunjungi oleh teman-temannya. Dan lebih parahnya, ada mahasiswa yang malu ketika ia tidak lulus mata kuliah dan lebih memilih berhenti.
Tentu itu bukanlah hal yang baik karena dapat mendatangkan keburukan. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa harus lebih percaya diri selagi itu baik dan benar. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.